Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, di sini kita akan membuat tutorial aplikasi kalkulator dengan menggunakan Microsoft Visual Studio 2010. Oke teman-teman, langsung saja kita buka aplikasi Microsoft Visual 2010-nya. Setelah Microsoft Visualnya terbuka, selanjutnya di sini kita bisa klik file, lalu kita pilih new project. Setelah itu kita pilih Windows from application. Di sini kita dapat mengubah namanya menjadi aplikasi kalkulator. Nah, dalam pembuatan nama, di sini kita tidak boleh menggunakan spasi ya teman-teman. Setelah selesai kita klik OK. Selanjutnya, di sini terdapat tampilan di sisi sebelah kiri, yaitu ada toolbox, dan di sisi sebelah kanan ada properties. Kegunaan toolbox di sini yaitu menampilkan perintah-perintah yang akan kita tambahkan ke proyek atau desain aplikasi kalkulator. Contohnya di situ ada text box, label, button, dan lain-lain. Selanjutnya kita klik label, lalu kita tarik ke from design. Lalu di sini kita kopikan, lalu kita pastekan atau kita Ctrl C untuk menambah labelnya. Lalu kita rapikan saja labelnya. Selanjutnya pada toolbox kita klik text box, lalu kita tambahkan pada from design, kita rapikan, kita taruh lagi. Selanjutnya kita klik label 2, lalu pada properties kita klik text, lalu pada teks itu kita ubah menjadi angka pertama, lalu kita enter. Lalu pada label ketiga kita klik teks, lalu pada teks itu kita ubah menjadi angka kedua, lalu kita enterkan, lalu berubah secara otomatis. Lalu pada label 1 kita ubah teksnya menjadi aplikasi kalkulator, lalu kita enterkan dan berubah secara otomatis. Lalu di sini kita rapikan saja ya teman-teman desainnya. Lalu selanjutnya kita ambil button,
Sini kita letakkan button 2, button 1, button 2, dan button 3 kita susun. Menjadi 4. Lalu di button 1, di bagian teksnya kita ubah menjadi tanda tambah. Lalu button 2 kita ubah teksnya menjadi tanda kurang. Lalu di button 3 kita ubah teksnya menjadi tanda bagi atau garis miring ya. Lalu pada button 4 kita ubah teksnya menjadi tanda kali. Lalu kita enterkan. Atau X ya, kita buat di sini. Setelah itu kita tarik lagi button, kita tarik ke from design. Lalu kita tarik text box di samping button. Lalu di bagian button 5 kita ubah teksnya menjadi hasil. Nah, setelah itu kita klik text box pada angka pertama. Lalu di sini kita dapat mengubah namanya pada properties. Kita klik nama pada properties. Kita ubah text box 1 menjadi TX angka 1. Nah, teman-teman, name di sini berguna untuk memperkenalkan objek saat kita melakukan sebuah pengkodingan. Lalu di bagian text box pada angka kedua, kita dapat mengubah name-nya menjadi TX angka 2. Lalu di bagian tambah, kita dapat mengubah di bagian tambah button 1, kita dapat mengubah name-nya menjadi BTN tambah. Lalu di bagian button 2 atau tanda kurang, kita dapat mengubah name-nya menjadi BTN kurang. Lalu di bagian tanda bagi, di bagian button 3 kita dapat mengubah name-nya menjadi BTN bagi. Lalu di bagian button 4 atau tanda X, kita dapat mengubah name-nya menjadi BTN kali. Setelah itu, di bagian button 5 atau hasil, kita dapat mengubah name-nya menjadi BTN hasil. Di
sini kita ubah menjadi btn hasil ya. Setelah itu kita enterkan. Lalu di bagian text box samping hasil, kita dapat mengubah name-nya menjadi tx hasil. Setelah selesai mendesain, lalu selanjutnya kita dapat mengklik hasil 2 kali. Kita klik 2 kali pada hasil, lalu akan muncul sebuah codingan atau program. Selanjutnya di sini kita akan mengetikkan sebuah program untuk aplikasi kalkulator yang kita buat tadi. Di sini kita menggunakan fungsi dim untuk mendeklarasikan sebuah variabel dan jenis datanya. Langsung saja di sini kita ketik dim angka 1, angka 2, hasil, lalu di sini kita ketik as double. Nah, as double di sini berfungsi untuk mendeklarasikan variabel dengan jenis data a double yang bersifat numerik dan desimal. Selanjutnya kita enter. Lalu kita ketik angka 1 sama dengan file kita buka kurung tx angka 1 titik, kita cari di sini teks, tutup kurung, setelah itu kita kopikan saja angka 1 tadi sampai teks, kita taruh di bawahnya. Kita ubah angka 1 menjadi angka 2 dan tx angka 1 kita ubah menjadi tx angka 2. Lalu kita enterkan lagi. Di bawahnya kita buat menjadi tx hasil titik, kita cari di sini teks sama dengan hasil, lalu di bagian ini kita ubah menjadi btn tambah. Lalu kita runkan saja untuk melihat hasilnya. Nah, di sini keluar desain tadi. Lalu kita isi angka pertama 1 ditambah 2, lalu kita klik hasil. Di sini keluar nolnya. Di sini keluar hasilnya itu 0. Yang berarti berhasil. Lalu setelah itu kita enterkan di bagian ini, lalu kita buat hasil sama dengan angka 1 tambah
angka 2, lalu kita runkan lagi untuk melihat hasilnya. Di sini kita buat di angka pertama yaitu 5 tambah 3 dan kita klik hasil dan di sini keluar hasilnya. Lalu di sini selanjutnya kita balik ke desain tadi, kita klik tanda kurang 2 kali, lalu kita kopikan saja yang bagian ini, lalu kita taruh di sini, kita ubah di sini angka. Di sini kita ubah tambah menjadi kurang, lalu kita klik lagi bagian desain, kita klik bagi 2 kali, lalu kita copy pastekan lagi, kita ubah tambah tadi menjadi bagi, lalu kita balik ke desain tadi, kita klik tanda perkalian 2 kali, lalu kita pastekan lagi, kita ubah tanda tambah menjadi kali, lalu kita runkan untuk melihat hasilnya. Nah, di sini muncul desain tadi. Lalu di angka pertama kita buat 10 tambah 2 dan di bagian kurang dan di bagian bagi dan di bagian perkalian. Nah, di sini sudah keluar hasilnya sesuai yang kita buat tadi setelah kita periksa dan ternyata sudah sesuai atau pas. Nah, aplikasi kalkulator yang kita buat tadi sudah berjalan ya teman-teman. Terima kasih karena telah melihat tutorial saya. Sampai jumpa lagi, jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.